Selamat datang di channel kami. Ini channel kita berdua. Di channel ini kita mau sedikit berbagi pengalaman ya. Terutama pengalaman kita berdua ya. Iya. Untuk di awal ini. Cerita horor ya, lebih tepatnya. Kita kan teman lama, temen SMA, sering banget nongkrong, hampir setiap hari malah. Terus banyak yang diceritain. Salah satunya tuh cerita horor aja. Sering banget kita Sering ngobrol. banget, iya gitu. Jadi kayaknya di-share enak nih, gitu. Biar orang bisa dengar, gitu. Ini konten pertama kita ya, Ja? Ya, ini pertama kali kita upload di YouTube. Dan kali ini cerita langsung dari Bang Rizky. Tuh. Mau cerita apa ya? Ceritanya pengalaman gue kerja waktu kerjanya sih di Jakarta ya. Kerja di Jakarta, terus ada hubungannya sama angka 13 ya. Gitu. Angka 13 kan kaitannya sama sial, klinik, mistis, angka 13, angka 666 ya kan. Itulah. Tuh. Oke, udah jam 13 malam nih. Kita mulai aja ceritanya. Siap. Silakan nih. Tahun 2018 gue kerja di salah satu kantor di Jakarta. Di tempat yang ramai, di tempat yang terang. Bayangan orang kalau horor kan gelap, kuburan gitu. Di hutan atau di gunung gitulah. Ini enggak ya, ini sama sekali jauh dari Di kantor ya? bayangan. Ini di kantor rame, terang di tengah Jakarta pula gitu. Nah tadi di awal gue ngomong sempet ngomong ada kaitannya sama angka 13. Kaitannya adalah tempat gue kerja, gedung di mana gue kerja itu ada lantai 13-nya. Oke. Di mana banyak kantor, hotel atau bangunan-bangunan tinggi ya. Itu menghindari lantai 13 gitu. Jadi kayak 12, 12B atau 14 langsung kayak gitu. Kebetulan gua kerjanya di lantai 13 itu gitu. Dari dulu gua tahu sama yang namanya angka 13, 666 ya. Karena gua kan main musik, main metal. Jadi tuh erat tuh sama deket banget tuh sama angka-angka itu. Selalu dijadikan simbol lah. Iya. Ya kan, baik lirik satanis nih 666, 13. Iya, yang gua tahu tuh 666 tuh. Nah, Band tuh biasanya. ya film pun ada, ya kan? Friday the 13, film thriller kan, itu. Awalnya gue anggap cuma gimmick dan cuma sekedar mitos. Awalnya sampai saat gue kerja di situ di lantai 13 itu, dan akhirnya gue ngerasa setelah pengalaman yang gue rasain waktu itu. Dan akhirnya gue, wah iya ya, ternyata emang beda auranya atau suasana segala macam ya. Yang gue rasain ya, minimal ini yang gue rasain pribadi ini beda gitu. Jadi gini ceritanya, tahun 2018 bulan Juli gue mulai kerja di tempat itu, di kantor itu. Hari-hari pertama biasa lah aja, anak baru ya kan, pengen kelihatan rajin, pengen kelihatan disiplin gitu ya, datang lebih pagi. Jam kerja ya, jam kerjanya tuh office hour, jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 lah, kecuali misalnya ada rapat atau apa, itu waktunya. Nah gue waktu itu mungkin baru kerja 3 hari ya, baru banget, datang kepagian, masih jam 6:30. Karena gue bukan salah perhitungan, sebenarnya gue ngitung udah benar. Dari rumah gue sampai ke tempat gue kerja itu nggak jauh dan nggak deket, tanggung aja sekitar 20 kilo ya. Tapi untuk menuju ke kantor gue itu gue ngelewatin banyak banget pasar yang rame. Jadi potensi untuk macet itu tinggi sekali gitu. Karena gue takut
ya udah gue berangkat lebih pagi gitu. Iya, namanya anak baru kan, takut Betul, telat. iya, ngindarin lah ya gitu, ngindarin macet, ngindarin terlambat. Hari itu gue datang ke pagian, 6:30 gue udah nyampe. Biasa ya, absennya tuh ada yang ke jempol, ada yang verifikasi wajah tuh. Udah, gue masuk ke ruangan gue. Sebelumnya gue jelasin ruangannya dulu ya. Jadi ruangannya itu tuh begitu keluar lift, itu ada kayak serambi panjang, ada beberapa lift kanan kiri, ada depan depan. Nah keluar lift ke kiri itu ada tempat buat security jaga ya, kayak meja security gitu. Bukan resepsionis. Bukan, resepsionis ada di lantai paling bawah. Oh, cuma di lobby. Jadi kalau di setiap bagian di lantai itu tuh cuma ada keluar, ada ada meja buat security, terus langsung masuk. Nah, ada di satu gedung itu ada 2 bagian. Satu bagian sebelah kanan, satu bagian ke sebelah kiri jalan. Gua yang ke sebelah kiri. Ya. Masuk ke situ, lurus, belok kiri, langsung ketemu sama kayak tempat buat nyambut tamu. Jadi ada sofa, ada meja, ruang tunggu, lebih tepatnya ruang tunggu. Baru masuk lagi, nah itu ke ruangan aja. Ruangannya tuh jadi model tempat gua kerja tuh kayak kubik-kubik gitu, yang kotak, ada berjejer nih dibagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada 4 row ke belakang, 2 row ke samping. Jadi ada sekat-sekat gitu, jadi ada 8 yang kerja di satu kubik gitu. Nah gua dapet di posisi di tengah, di nomor 2 dari depan. Di belakang ada 2 temen gue lagi, gitu. Seperti biasalah, naruh laptop, ya kan, ngeluarin laptop dari atas, taruh di meja, colok-colokin segala macam. Ini belum ada orang? Belum ada, gue sendirian banget gue. 6:30. 6:30. Gila sih lu, belum ada bagian sama banget. Biasa anak baru. Tapi setahu gua udah ada security dan cleaning service. Kan kalau beliau kan harus datang lebih awal kan, pastinya. Cuma waktu itu gua nggak tahu dia lagi pada kemana. Mungkin lagi beli sarapan, bisa aja ya kan. Mereka udah soalnya lampu udah nyala. Oh, udah terang. Jadi udah terang udah. Gua tahu ini udah ada orang. Tapi pas begitu gua datang, ini lagi kosong. Gua nggak tahu lagi kemana gitu. Biasa ya, duduk, gua segala macam. Nah baru gua duduk, itu kan di kursi itu kan kalau selesai kerja nih dimasukin ke mejanya gitu tuh, ya kan? Iya, dirapiin. Meja ya dirapiin, nih kursi masuk gitu tuh. Baru kalau keluar kan kayak berantakan. Ya kayak berantakan lah. Nah, baru aja gue duduk, gue denger suara tuk, kayak kursi dibenturin. Oh, dimasukin ke dalam itu? Kayak dimasukin di tuk digituin. Gue nengok nih ke belakang. Asalnya tuh dari tempat temen gue, tapi kursinya paling belakang, yang terakhir. Gue lihat, nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada apapun, dan kursi juga nggak bergerak. Nah, paling apa nih gitu? Iya. Pas suara AC, pas suara tikus di atas gitu, atau Bisa apalah jadi, bisa jadi gitu ya. Udah biasa, gue ngerapihin laptop, nyalain segala macem. Nggak lama tuh dari situ, itu kan kursi ada rodanya. Kalau kursinya tuh ditarik gitu tuh kan kedengeran bunyi ya, krek gitu. Nah ini suara kursinya ditarik ya, bunyi roda tuh, krek gitu. Waduh, apa lagi nih gitu. Gue nengok lah tuh ke belakang. Nah itu saat itu bener-bener kursinya tuh emang bergerak tanpa ada sentuhan tangan dari manusia, udah nggak ada, bergerak sendiri dan nggak mungkin angin. Karena jadi kan lu ngeliat? Jadi gue ngeliat banget itu kursinya bergerak. Gue kaget kan, istighfar lah gue tuh, waduh, astagfirullahaladzim, ini masih pagi lagi, masih jam 6:30, bayangin aja ya kan. Terus, gue harus ngapain ya gitu. Akhirnya gue berdiri, gue kan takut enggak, berani enggak. Jadi di tengah-tengah aja gue menyantai aja. Nah saat itu gue lagi biasa aja nih, lagi nggak takut
dibilang takut enggak, dibilang berani juga enggak, tapi gue pengen jalan aja situ, terus gue rapiin kursinya. Nggak enak siapa tahu temen gue datang, ini kok kursi gue berantakan, nggak dirapiin apa ya gitu kan, nggak enak sama yang bertugas ngerapin itu kan, takut ada salah paham. Ya udah dah, gue rapiin aja. Udah tuh hari itu sampai situ aja, nggak ada apa-apa lagi. Nggak lama dari itu tuh jam 7 udah mulai ada yang datang gitu kan. Udah rame. Udah Nggak ada apapun lagi yang nggak ada apapun sama sekali. Yang gue pikir waktu itu, oh ini yang namanya poltergeist, ya kan? Setahu gue poltergeist tuh ya fenomena-fenomena benda bergerak, geser tanpa ada interaksi dari manusia gitu ya. Oh itu istilahnya ya? Istilahnya. Setahu gue itu poltergeist. Udah hari itu selesai. Nah ini yang kedua, belum lama dari situ. Mungkin sekitar seminggu dari situ ya. Pokoknya belum sebulan lah. Ingat gue, karena gue belum gajian. Makanya gue ingat. Ngitung hari. Gue ngitung hari itu. Makanya baru kerja ya kan. Iya, ngitung-ngitung kan. Wah, rugi dulu. lama banget nih gitu. Belum 1 bulan, mungkin sekitar seminggu ya, atau hampir minggu kedua tuh gue kerja. Itu jamnya itu sekitar jam 3:30 atau jam 4. Karena posisinya gue habis sholat asar. Ini kejadian kedua ini. Dan ini menurut gue yang paling serem, mencekam juga. Karena gue bener-bener sampai kaki gue tuh lemes. Lemes kaki gue, gemeteran. Badan gue tuh gemeteran, merinding. Karena gue ngeliat sosoknya langsung ya. Gue ngeliat sosoknya. Jadi ini ceritanya, gue habis sholat asar di musola. Musolahnya itu kalau dari pintu masuk, tapi ini udah masuk ke divisi gue ya, bukan yang dari tempat gue keluar lift nih. Kan dari keluar lift gue udah ke kiri. Nah ini lurus, itu paling pojok banget. Sebelah kanan posisinya kalau kita dari pintu depan, dari pintu masuk ruangan gue ya. Di depannya musola itu ada pintu darurat. Tangga darurat, sorry. Pintu untuk ke tangga darurat. Nah, pintunya dikunci aja. Digembok. Dan seingat gue, dirantai. Rantainya pun yang gede. Yang segini kali ya, segini rantai. Lumayan gede ya. Gede. Gitu, segini. Dilibet di pintunya, di gagangnya tuh dilibet. Gue nanya, kenapa? Kenapa kok dirantai? Ini apakah ada sesuatu, nah ini kan tangga darurat. Iya, suatu waktu kan bisa maksudnya iya, dibutuhkan kan? Iya, dibutuhkan. Ya. Kalau emang digembok itu gimana? Nah, susah kan? Nah, gue nanya lah, kenapa digembok? Jadi ternyata nggak serem lah ini mah, dipakai buat ngerokok. Sama karyawan yang cowok nih, sebats dulu, puyeng kali ya. Namanya kerja ya di depan komputer. Yang biasa ngerokok. Iya. Nggak tahan. Dari lantai 13 nih turun ke 1 mau ngerokok gak jauh, ya kan, buang-buang waktu gitu. Itu sering dipakai buat ngerokok ternyata aja. Makanya kan yang pada ngerokok protes dong, kebauan lah ya kan. Akhirnya sama pimpinan, ya udah ditutup aja gitu, biar nggak ada yang ngerokok di situ. Gitu. Jadi kalau mau ngerokok ya resiko turun ke bawah gitu. Udahlah. Setidaknya itu cerita yang gue dapet, alasan kenapa pintu itu ditutup gitu ya. Alasan lain gue nggak tahu ya. Nah udahlah nih, selesai gue sholat, gue duluan karena masih ada yang kerjain, harus ada yang gue kerjain. Teman-teman gue masih pada rebahan di musola, masih pada rebahan ya, pan capek kali apa. Terus udah gue bangun, terus kan pintunya tuh nggak ada daun pintunya, jadi cuman ya udah pintu kebuka gitu aja, nggak ada daun pintunya, jadi nggak ada yang harus dibuka sama ditutup, jadi kita keluar bablas aja. Pintu apa? Pintu musolahnya. Oh iya, yang kayak model gitu doang ya? Iya, udah kayak kusen, udah bolong gitu aja. Nah posisi pintunya aja itu tepat di depan pintu ke tangga darurat. Persis banget depan-depanan gini. Gua nunduk karena nyari sendal kan, mau pakai sendal. Iya, mau sholat kan. Habis sholat. Oh, habis sholat. Nunduk nyari sendal, udah dapet sendalnya, ya udah gua mau jalan kan harus biar kelihatan di depan gua apa.
Pas gue lagi dangak, nah itu di situ gue ngeliat kaki, gue tuh langsung bukan agak apa ya, agak bergidik gitu ya. Belum gemeteran tuh, agak bergidik aja, merinding sekujur tubuh gue, karena gue tahu itu bukan kaki manusia. Kenapa? Karena putih, bukan putih, pucat, dan pucatnya tuh pucat tidak wajar, sampai tuh uratnya kelihatan. Kalau orang putih banget, ini kan kalau gue mah hitam ya, jadi nggak kelihatan urat-urat ya. Ini tuh kan kayak urat-uratnya hijau, warna biru Itu kelihatan. Kelihatan banget. Wah, ini apaan nih, gue bilang. Tapi tadi kan lu bilang tuh pintu darurat ketutup kan? Iya. Kekunci. Maksudnya ada sosok di sana, di depan pintu maksud darurat. gua ada lobang, maksudnya ada kaca terusnya kelihatan. Enggak, Atau gimana sih? dia berdiri di depan pintu darurat. Berdiri dia di situ, gitu. Nah, ini nih dari awal pun ya, gue udah yakin ini bukan manusia. Karena ya itu alasan pertamanya itu pintu ditutup, ya kan? Terus rata-rata pekerja di sana tuh kalau nggak pakai celana panjang, ceweknya pakai rok panjang, ya kan? Kalau ini kaki aja udah, kaki putih, kaki gitu. Terus gue tuh takut, itu gue langsung dadanya langsung duduk gitu. Wah, ini apaan nih ya gitu. Tapi di satu sisi gue penasaran, gue pengen ngeliat itu apaan gitu. Ini sosok apaan gitu. Akhirnya pelan-pelan gue dengakin dari nunduk ini. Oh, dari nunduk. Dari nunduk, karena nunduk gue ngeliat kakinya nih, lurus kaki. Gue mulai dengak gitu sampai yang ngeliat dengkulnya, ngeliat apanya gitu. Nah, pas gue ngeliat ke dengkul, itu tuh udah kelihatan tuh. Dia jadi kayak model pakai kain jarik. Wah, cewek nih pakai kain jarik, pakai kain sebatas. Ini kan ini kaki nih. Lutut. Iya, lutut. Di atas lutut. Di atas lutut. Kain jarik warnanya coklat agak hitam gitu. Motif-motif coklat hitam gitu. Terus yang bikin aneh satu lagi, seberapa normalnya panjang tangan manusia? Pasti di atas lutut ya. Rata-rata di atas lutut kan? Iya, nggak ngelebihin. Nggak ngelebihin lutut ya. Ini tangannya ada ingatnya catatannya di tangannya itu ada kukunya. Dan kukunya itu ngelebihin lutut. Anjir. Ya lutut selutut lebih dikit. Ada kukunya. Panjang banget. Nah, ini terus level ketakutan gue tuh bertambah ya. Dari serem jadi mencekam. Gue sampai takut. Gue takut banget itu. Tapi tetap aja gue penasaran. Gue pengen tahu gimana sih ini bentuk fullnya gitu. Ya. Ya nanggung ya kan. Tanggung udah setengahnya. Terus gue dengakin muka gue dari gini, ngelihat dengkulnya. Terus sampai wah gila, ada tangan panjang kukunya ya. Kurang gimana mencekam coba. Naik. Nah, di situ gue tahu dia pakai kayak model kebaya ya mungkin ya. Baju-baju kebaya gitu. Pokoknya kayak wanita Jawa zaman dulu. Potretnya tuh seperti gitu. Pakai kain di atas lutut atau selutut biasanya rata-rata. Terus pakai kain, pakai baju Jawa gitu. Kayak baju-baju nikahan. Oh iya. Ya, baju-baju cewek buat nikahan gitu. Yang ketutup kan ininya? Jadi seinget gua tangannya tuh sampai sini. Sampai sebatas sini. Nah, ini nih badannya aja pucat semuanya. Jadi pas gue liat tangannya juga penuh urat dengan kuku yang lumayan panjang gitu. Nggak lumayan ya, dengan kuku yang panjang dan badannya tuh pucat putih. Gue mulai ngeliatin ke atas sampai akhirnya gue bisa ngeliat mukanya. Dan ini bukan tingkat, level ketakutan gue ini udah maksimum banget nih. Gue bertatapan mata. Apa yang gue lihat di mukanya, gue merinding.
Merinding gua. Rambutnya panjang normal cewek tapi ya, nggak sampai panjang sampai yang kayak kuntilanak sampai enggak kayak gitu, biasa segini. Terus yang jadi poin pentingnya matanya tuh nggak kayak manusia normal nih, mata kita manusia kayak gini. Kalau dia bulat kayak bola pingpong, bulat Tapi aja. ada hitam putihnya kayak gini? Nggak ada, matanya merah doang, merah aja, bulat dan merah. Dan gue bertatapan ya gitu, lumayan lah beberapa detik gitu ya. Wah, bertatapan nih. Kalau di film Korea itu tandanya suka ya, tapi kalau itu gue nggak Mata mau. kita bertemu. Mata kita bertemu ya, opa gitu kan. Kalau gue tiba-tiba dipanggil opa sama dia mungkin lebih serem lagi ya. Terus ini enggak, ini matanya nih aneh, gue apa sampai sekarang ya, ini alien kali ya, bukan hantu pada umumnya, karena hantu pada umum mungkin matanya gak ada yang kayak gitu kali ya, biasanya matanya bolong gitu atau putih semua kayak Undertaker ya kan. Ini merah dan bulat kayak bola pingpong gini nih matanya, ya gini nih bulat gitu. Yang satu-satunya hal yang gue rasain ya cuma takut, gue gemeteran, badan gue tuh sampai gitu. Itu gue berhentinya maksudnya tuh berhenti bertatapan sama dia karena gue dipanggil sama temen gue, ngapain lu di situ gitu. Mungkin cukup lama makanya temen gue sampai negor kan, ngapain lu di situ gitu. Baru gue ngeh, astagfirullahaladzim. Nah pas saat gue ngeh gitu udah hilang. Oh, langsung hilang itu? Hilang. Wah astagfirullahaladzim, kok serem amat ya. Siang-siang cuy, jam 3:30 atau jam 4 sore. Itu lagi rame-rame kantor, rame banget lagi. Gue bisa denger tuh, Pak tolong ini Pak, Bu tolong ini gitu. Ya gimana sih keadaan kantor pada normalnya. Itu kayak wah gila, sore-sore ya kan lagi rame. Gue ngeliat itu bisa-bisanya dia muncul ya kan. Kali ya? Nggak ngerti apa ada nggak sih istilah ngenalin gitu namanya, mungkin baru nggak tahu ya. Mungkin ya itu tempat yang asing buat gua, pertama kali gua ke situ mungkin ya kan. Terus tiba-tiba oh ini bocah siapa nih, belum kenalan sama gua gitu ya, mungkin dia ngajak kenalan ya. Cuman kalau kenalan caranya kayak gitu ya orang takut lah ya. Gue juga nggak mau diliatin kayak gitu. Mungkin itu kursi digeser sama dia tapi gua cuek-cuek aja ya kan. Wah ini mungkin harus ditambah lagi nih levelnya gitu. Ya udah, terus dari situ gue langsung ke meja gue. Kan kalau dari meja gue tuh kelihatan pintu darurat itu kelihatan. Gue nengok lagi dari situ aja. Sesaat gue duduk di tempat gue langsung nengok lagi dan udah nggak ada. Oke. Gitu. Apa lagi nih? Itu cerita kedua ya. Kalau cerita yang ketiga, ini gue udah lumayan lama lah kerja, mungkin udah sekitar 3 bulanan atau 4 bulan ya gitu. Karena ini gue udah ada selalu udah ada teman baru lagi nih yang baru masuk setelah gue. Iya. Nah ceritanya tuh gue sama teman baru gue itu mau nge-gym pagi-pagi kan, di kantor gue ada fasilitas gym. Terus kata teman gue, Mas kita nge-gym dulu yuk, katanya kalau habis olahraga kerjanya seger gitu kan ya. Gitu ya? Gitu Gue kan. nggak tahu. Ya tapi kalau gue nggak segar, gue ngantuk malah. Gila. Ngantuk, lapar. Ya terus udahlah gue janjian ya di satu, gue lupa tuh hari apa ya waktu itu. Gue janjian gym itu bukannya jam 6 pagi bukannya di kantor gue. Di kantor gue itu fasilitas kantor. Oh, fasilitas kantor. Pikir di luar. Enggak. Makanya pagi banget jam 6. Iya, itu Gimana ya? fasilitas kantor. Oh, gratis, pokoknya yang penting lu karyawan situ. Lu mau ngajak adek lu boleh-boleh aja. Oh, bisa. Bisa. Kenapa lo nggak ngajak gua itu? Ya, gua kan kita waktu itu lagi berbeda jalan. Lagi gak sahabatan. Ya, udah janjian. Nah, itu gua datang lebih pagi lagi. Karena gymnya buka jam 6, jadi sebelum jam 6 harus sudah ada di kantor lah ya gitu, karena siap-siap segala macam. Datang sekitar jam setengah 6 kurang.
jam 5 lewat. Karena bener-bener abis subuhan, gue langsung jalan. Dan jalan tuh masih sepi. Iya. Kosong banget jalanan. Kali orang ke pasar ya? Ya, paling ketemu orang ke pasar aja. Gitu. Nah, nyampe jam 5 lewat, biasalah masuk parkirin motor, naik ke atas. Nah ini, kan untuk cerita yang pertama, gue dateng, lampu udah nyala semua, udah ada orang, cuma lagi pada pergi. 6:30 ya? 6:30 tuh Seingat tadi lu yang cerita pertama. Nah kalau ini gue bener-bener belum ada yang datang sama sekali. Jadi kantor itu baru nyala lampu beberapa. Di bawah ya, di lantai 1, di lobi. Itu baru beberapa aja yang nyala. Waduh, masih gelap nih. Gue langsung keinget kejadian yang gue ceritain di pertama itu. Udah bodo amat, gue gak mikirin apa-apa. Masuklah gue ke lift. Pencet lantai 13. Dengan PD-nya, berani gue hari ini. Bodo amat, bismillah. Naik, kebuka kan? Lantai 13, ting, kebuka, gelap gulita. Lampu belum ada nyala satupun. Lu yang nyalain? Astagfirullahaladzim. Gue gak tahu panelnya di mana. Oh. Gue gak tahu. Sampai gue tuh, ini kan kebuka langsung turun biasanya. Ini gue enggak, gue diem dulu. Waduh. Langsung tiba-tiba ketakutan melanda. Gue takut banget waktu itu. Itu suasananya mencekam banget ya. Gue udah pernah ngalamin kejadian horor. Iya. Ya kan? Mungkin lu kepikiran sama yang gue tiba-tiba langsung kepikiran ya. Sebelumnya itu terjadi kan. Gue tiba-tiba langsung kepikiran, astagfirullahaladzim. Gimana kalau misalnya gue lagi jalan, tahu dia di depan gue gitu. Gue jadi ketakutan. Tapi ya, masa gue mau turun lagi ya lah, cemen banget. Masih gengsi lah. Ya udah akhirnya gue ngeluarin HP, pakai senter dari HP, gue jalan tuh. Gitu. Terus gue nggak tahu nih bodoh apa pintar ya. Gue langsung inisiatif, videoin mau gue kirim ke istri gue. Ini suasana kayak gini nih, sambil ngerekam jadinya, gitu. Wah nih gila, masih gelap banget nih guys, gitu. Gaya-gaya ngevlog gitu. Terus udah, pintu ruangan gue pun belum dibuka, jadi masih dikunci, karena belum ada yang datang sama sekali kan. Jadi tuh cuman gue bisa duduk cuman di tempat satpam dan pintu yang mau menuju ke pintu buat ke ruangan gue. Jadi kan pintunya dari ruangan satpam, ini pintu, gue belok ke kiri, pintu lagi buat ke ruangan guanya. Nah ini yang pintu yang di depan satpam ini udah buka, kalau itu mah gak pernah dikunci. Bro situ absen, ke mesin absen mah udah bisa lah pokoknya. Absen, gila, jam 5:30 cuy. Absen ya kan, keren. Pagi-pagi banget, kepagian malah. Kerja teladan. Jangan-jangan disangka nginep gue. Udah dari situ, absen nih gue. Pakai jempol, karena kalau muka masih gelap ya. Tambah lagi gue hitam, udah gak kebaca lagi sama sistem. Tapi normalnya emang harus dua-duanya apa cukup boleh satu? pilih. Oh pilih. Kalau misalnya tangan susah ya muka aja. Kalau muka susah tangan, kayak gitulah rata-rata. Cuma gue keseringan ya pakai tangan. Ketika mau pakai muka, gue pakai tangan aja. Nah biar cepat gitu, nggak usah begini-begini ntar kan. Kalau pakai verifikasi muka. Nah, kan kalau berhasil sama gagal ada bunyinya dong. Kalau mesin absen ya. Terima kasih, thank you gitu. Terima kasih. Kayak di kantor gue juga gitu. Nah, terima kasih, thank you atau apa. Terus kalau misalnya gagal, maaf, coba lagi. Seingat gue kayak gitu ya kan? Ya, kayak gitu. Atau mohon maaf akses ditolak. Kalau di tempat gue kayaknya gitu waktu itu ya. Mohon maaf akses ditolak kalau nggak salah. Setelah gue berhasil. Udah dong, gue ke tempat satpam nih. Karena kursi cuma ada di situ. Ya udah gue duduk di situ. Belum duduk baru mau duduk. Itu mesin absen bunyi sendiri. Bunyinya gini, mohon maaf akses ditolak 3 kali. Dengan jangka waktu yang tidak rapat. Jadi mungkin selang beberapa detik baru. Jadi gimana sih kayak orang nyoba nih absen. Mohon maaf akses ditolak. Tapi nggak kebaca ya? Tapi nggak kebaca kan, coba lagi. Ya kan, coba lagi kan. Mohon maaf akses ditolak. Mohon maaf akses ditolak lagi 3 kali. Udah beres nih, anjir apaan sih ini. Bunyi, mohon maaf akses ditolak. Jadi nggak ada orang? Nggak ada sama sekali. Itu gue takut banget. Gue nggak tahu aja itu apa aja. Nggak tahu dah, gue nggak ngerti itu apa. Gue pikiran gue,
oh mungkin karena mungkin tangan gue minyak nih, jadi jari gue masih nempel. Tapi kayaknya enggak gitu. Ada kemungkinan ya ke sana. Ada kemungkinan. Cuma sempat lu lihat nggak? Kalau itu enggak. Gue takut Iya sih, gue juga. Gue takut banget waktu itu. Kalau itu gue takut. Nah terus gue masih keadaan ketakutan. Suasananya masih sangat mencekam. Jam tuh bener-bener berjalannya lambat banget. Kalau lagi kayak gitu ya jalannya tuh kayak anjir. Kapan sih nih jam 6 biar temen gue datang gitu. Gue WA temen gue tuh, woi gimana lu, buruan lu, gue sendirian nih gitu lah. Lagi kayak gitu kan di tempat gua tuh di situ tuh lift ada 5. Jadi 2 berhadapan. Nah, ini yang persis di depan meja satpam itu lift kayak dipakai buat lift barang. Oh iya, lift barang. Ya, jadi gunanya tuh misalnya ada mau kegiatan nih, bawa barang banyak, lewatnya situ. Pakai troli. Nah, itu aksesnya dari basement sampai ke lantai paling atas 19. Kalau lift-lift yang lain dari lantai 1. Itu doang yang dari basement tuh. Oh, cuma lift itu doang yang satu. Langsung basement tuh kan langsung ke parkiran tuh. Ya karena mungkin biar mudah ya aksesnya. Itu teng. Wah, ada yang datang nih. Seneng, wah temen gua akhirnya datang. Kebuka. Trak, nggak ada siapa-siapa kosong. Gua masih mikir, oh mungkin error kali. Ya, nyala sendiri. Tapi gue langsung dihantui pikiran gini lagi. Kayaknya nggak error dah. Kayaknya masih biasa-biasa aja nih. Liftnya masih benar gitu. Dan kalau lift dari dalam nggak dipencet, nggak bakal berhenti di satu lantai. Iya. Ya kan? Normalnya kayak gitu. Kalau dia sampai berhenti di lantai yang spesifik, mau berhenti di mana? Ya berarti harus dipencet dari dalam. Iya kan? Logikanya mah kayak gitu. Nah ini beneran berhenti di lantai 13. Teng, kebuka. Ataupun sebaliknya kan, dari basement ke 13 atau dari 13 ada yang mencet kan? Iya. Buat turun ke basement. Buat turun ke basement. Ya, maksudnya kebuka di situ karena memang ada yang mencet di lantai 13. Iya. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada, belum ada yang datang. Sama sekali. Gua sendirian. Dan itu masih jam 5:30. Gua berasanya tuh dari mulai gue naik dari lantai 1, naik lift, sok-sokan vlogger gitu, terus absen, itu kayak lama banget, tapi ternyata belum selama itu, gitu. Nah itu 3 kejadian itu yang serem banget ya, tuh. Belum lagi yang di kamar mandi segala macam itu masih ada beberapa lagi. Tapi nanti gue ceritainnya di lain kesempatan aja. Gimana? Gitu. Gila, serem banget. Gimana menurut kalian video kali ini dan cerita dari Bang Rizky? Betul. Jangan lupa di like dan komen ya. Untuk subscribe ya. Betul. Share juga tuh. Iya. Dukung kita lah. Biar nantinya kita bisa terus berbagi cerita pengalaman horor lainnya. Amin. Udah, gitu aja. Gitu aja. Terima kasih buat perhatiannya.